Shalom sahabat Kalimatullah dimanapun berada. Apa kabar sahabat Kalimatullah semua? Saya berharap sahabat semua ada dalam keadaan sehat dan selalu di dalam pertolongan Tuhan kita Yesus Kristus. Terus dukung perkembangan channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Sebelum kita masuk dan fokus membahas video kita hari ini, teman-teman, kita dengarkan kesaksian pujian dari Bang Kay dulu ya, teman-teman. Kasih itu lemah lembut, sabar sederhana. Oh alangkah indahnya, oh alangkah eloknya, bila saudara seiman hidup dalam, langsung banyak yang nyambung. Dalam video kita kali ini, teman-teman, kita akan kembali menyimak sebuah diskusi lintas agama antara Ustadz Nandar dengan seorang pendeta yang sangat cerdas dan mampu membungkam mulut Yonatan Nandar, teman-teman. Saya berharap melalui diskusi ini kita semua semakin beriman kepada Yesus Kristus. Terlebih kita mendapatkan banyak informasi tentunya yang dapat kita gunakan untuk membungkam banyak polemikus Islam yang modelnya sama dengan Yonatan Nandar, teman-teman. Dimana kita tahu bersama orang-orang model Yonatan Nandar ini selalu menafsirkan Alkitab semaunya, selalu mencocok-cocokkan Alkitab semaunya, terus mereka menafsirkan ayat-ayat itu dengan semaunya juga, tentunya untuk keuntungan pribadi, teman-teman. Tapi sayangnya, teman-teman, pada diskusi yang akan kita saksikan ini, ilmu cocok logi Nandar, ilmu cocok-cocokan Nandar ini tidak cocok dengan lawan debatnya yang akan kita simak hari ini, teman-teman. Nah, bagaimana keseruan diskusi ini? Mari langsung saja kita simak diskusi selengkapnya. Nah, kalau memang Pak Nandar tadi menyebut Yesaya 42 ya, Yesaya 42 itu adalah untuk Nabi Muhammad. Kira-kira Pak, ada tidak Nabi Muhammad sendiri memberi konfirmasi, mungkin dari Al-Quran, bahwa itu adalah beliau? Silakan dulu, baru saya tanggapi lanjut Pak. Ya, baik, saya tanggapi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ya Pak ya, terima kasih. Saya sangat senang dan bersuka cita. Ya, Al-Quran jelas mengkonfirmasi Pak. Di dalam Quran surat Al-A'raf, di dalam Quran surat Al-Baqarah. Di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 146. Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang-orang yang telah diberikan Alkitab, mereka mengenali Muhammad sebagaimana mereka mengenali anak-anak mereka sendiri. Jadi Alkitab Pak menyeluruh dari kitab Kejadian sampai dengan Wahyu. Kalau mereka sadar, kalau mereka mendalami original teksnya, mereka akan sadar bahwa mereka mengenali Nabi Muhammad SAW. Terbukti secara historis bagaimana Warokoh bin Naufal secara sejarah yang sangat valid mengakui Nabi Muhammad. Kemudian pendeta Buhairah dari Syam mengakui Nabi Muhammad. Itu secara historis, ayatnya ada. Bahkan di dalam Quran surat As-Saff ayat ke-6, qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa idh qala Isa bin Maryam ya bani Israila inni rasulullahi ilaikum. Inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat taurati wa mubasysyiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Ini Al-Quran, mungkin Bapak tidak tahu artinya, saya terjemahkan. Dan ingatlah ketika Yesus Kristus, ketika Isa alaihi salam bersabda, wahai Bani Israel, aku ini hanya utusan Allah kepada kamu. Bukan Indonesia, bukan Singapura, bukan Malaysia, bukan Brunei, tetapi hanya untuk bangsa Israel saja. Aku membenarkan kitab sebelumku, yaitu Torah, dan memberikan kabar gembira tentang kedatangan seorang Rasul, seorang Nabi yang bernama Ahmad. Tetapi ketika Ahmad atau Muhammad itu datang,
Mereka mengatakan ini syihrul mubin, ini adalah sihir yang nyata. Seyogianya Pak Pendeta kemudian menanggapi apa yang saya sampaikan, Pak. Ini sangat terbukti dengan jelas di dalam Yesaya 42 ayat keempat. Ia sendiri tidak akan menjadi pudar dan tidak akan patah terkulai sampai ia menegakkan hukum di bumi, segala pulau mengharapkan pengajarannya, Pak. Di dalam bahasa Ibraninya lo yikhe welo yarus adi yashim ba'aretz. Ia sendiri tidak akan menjadi patah terkulai sampai ia menegakkan hukum di bumi. Kalau dalam bahasa Ibraninya ba'aretz. Misfat yul torato iyim yeyahelu. Dan setiap bumi, setiap bangsa mengharapkan pengajarannya. Kalau ini untuk Yesus gagal, Pak. Menurut saya, Pak, ya, mohon maaf diralat nanti. Kalau Yesus patah terkulai di tiang salib, dan Yesus belum menegakkan hukum di bumi. Dan saya percaya betul bahwa Yesaya 42 ayat ke-1 sampai 4 dan seterusnya itu dibantu juga di dalam Yohanes 16 ayat ke-13, Pak. Nah, Yesus kan mengatakan begini di ayat ke-12. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Nah, dengan Yohanes 16:12 gagal total lah untuk Yesus Yesaya 42 ayat keempat. Karena ternyata semua hukum Yesus ini belum tergenapi semuanya, belum disampaikan semuanya. Dan bahkan Yesus meminta seorang penolong atau roh kebenaran. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Saya akan identifikasi, Pak, ya, mohon izin ya, nanti boleh Bapak tanggapi. Yang pertama, di dalam bahasa Ibraninya sendiri itu mengacu kepada seorang laki-laki. Di dalam bahasa Ibraninya abalhu asharhu ruaha emet. Bapak tanya kepada Bambang Nursena, mohon nanti tolong tanyakan, ini phonetic spellingnya ehmet. Kalau di dalam bahasa Ibraninya sekarang saya baca ha emet alet memtab. Abalhu, hu itu kata ganti atau domir dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Ibrani namanya semhagub. Ini mengacu kepada seorang laki-laki. Ha ehmet ahmad. Kemudian di sini dikatakan keseyabo yadrik ethem el kol hamet. Dia akan memimpin ke dalam seluruh kebenaran. Kemudian kilo yedaber me asmo. Dia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, Pak. Ini di mana dasar Qur'annya? Quran surat An-Najm ayat 1 sampai 4. Wa mayantiku anil hawa in huwa illa wahyuha. Nabi Muhammad ini tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Kemudian yang pertama, dia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Saya tadi sudah menyebutkan hadisnya. Taraktu fikum amroini lan tadilu tamasaktum bihima kitabullah wa sunnati rasulullah. Ku tinggalkan dua perkara, kalian tidak akan pernah tersesat selama-lamanya selama kalian berpegang teguh kepada keduanya. Dan Bapak mungkin sudah mendengar ya, di dalam Islam ini mulai bangun tidur sampai tidur kembali ada tuntunannya, Pak. Ini adalah manifestasi dari Yohanes 16:13. Dia akan memimpin ke dalam seluruh kebenaran. Kalau ini kepada selain Nabi Muhammad tidak bisa. Kemudian di sini dikatakan ella et asherhu someya yedaber. Dia akan mengatakan sesuatu yang dia dengar. Fe'et habaot dia lahem. Dan dia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ini siapa? Kalau bukan Nabi Muhammad, ini siapa, Pak? Dia seorang laki-laki loh. Sementara, mohon maaf, ini sebagai sebuah hazanah keilmuan, Pak. Kalau Roh Kudus itu bentuknya bukan maskulin. Kalau Yohanes 16:13 bentuknya maskulin. Kalau Roh Kudus itu bentuknya feminim. Di dalam Kejadian 1 ayat ke sebentar ya. Di dalam Kejadian 1. Kejadian 1 ayat kedua. Ini saya tunjukkan kepada Bapak ya. Nanti Bapak tanggapi. Kepada Bapak ya. Nih Pak, saya tunjukkan kepada Bapak.
Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya, dan roh Allah melayang-layang di atas air. Di dalam bahasa Ibraninya, Fehaarets haitatohu wabohu, Fehoshek alfenei tohum, Feruh Elohim, Merhefet alfenei hamayim. Kalau kita lihat di dalam itu Bible interlinear, sebentar Pak ya. Bible interlinear mana sebentar. Nah Pak, kita lihat Pak di sini Pak ya. Nih, Roh Kudus di dalam Kejadian 1 ayat kedua ternyata bentuknya adalah feminim. Sedangkan Yohanes 16:13 bentuknya adalah maskulin. Oke. Terima kasih buat komentar panjang lebar dengan pembuktian-pembuktian data Ibrani bahkan ayat-ayat Al-Quran. Tetapi bagi saya Pak Nandar, dari kutipan-kutipan ayat Al-Quran yang Pak Nandar sampaikan tadi dan mengatakan itu adalah penggenapan dari Yesaya 42, bagi saya, ini kan kita berpendapat ya, bagi saya itu terlalu dipaksakan Pak, itu tidak nyambung ke sana ya. Yang berikut Pak Nandar, bahwa kalau bilang itu bukan untuk Yesus, sekali lagi di dalam tafsiran kami sebagai orang Kristen kan seluruh kitab suci. Jadi apa perjanjian lama itu sifatnya nubuatan, perjanjian baru itu penggenapan Pak. Maka dari itu kenapa kami mempercayai seluruh kitab suci, perjanjian lama maupun perjanjian baru, seluruhnya adalah firman Allah. Jadi kalau Bapak tadi kutipan ayat-ayat Al-Quran dan lain sebagainya, saya rasa itu terlalu dipaksakan, karena dalam data kitab suci kami itu jelas bahwa ketika Yesaya bicara itu, ternyata di dalam perjanjian baru itu penggenapannya ada di dalam Kristus. Ya, sekali lagi yang Bapak bicara tadi adalah Yesaya 42 ayat 1 sampai ayat 4, dikatakan, lihat itu hambaku yang kupegang, orang pilihanku yang kepadanya aku berkenan. Aku telah menaruh rohku ke atasnya supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Ia tidak akan berteriak atau menyaringkan suara atau memperdengarkan suaranya di jalan. Nah, kalau ini memang Yesus tidak lakukan Pak. Itu hanya dilakukan oleh orang-orang munafik pada zaman itu, dalam konteks rabi-rabi Yahudi Pak. Rabi-rabi Yahudi itu memang munafik, suka berteriak di pinggir-pinggir jalan, berdoa di pinggir-pinggir jalan, dan dikritisi oleh Yesus. Sedangkan Yesus sendiri mengajar di bukit di mana, tetapi dengan penuh kuasa dan beda Pak. Dan lagi perlu diketahui bahwa sekalipun ahli-ahli Taurat, pengajar-pengajar Yahudi itu memahami kitab suci lah, memahami semua, ya mirip-mirip Pak Nandar lah begitu, tetapi mereka itu tidak dipimpin Roh Kudus, mereka itu tidak dipimpin Tuhan. Mereka itu kulit luarnya Pak hebat, tapi isi dalamnya jahatnya minta ampun. Nah, Yesus dalam teks ini tidak disamakan dengan kelompok seperti itu. Lalu kemudian dikatakan ayat 3, bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya, tetapi dengan setia ia akan menyatakan hukum. Ia sendiri tidak akan menjadi pudar dan tidak akan patah terkulai sampai ia menegakkan hukum di bumi, segala pulau mengharapkan pengajarannya. Nah, Pak Nandar, ini tergenapi di dalam Matius Pak. Matius pasal 12 itu di bawah tema Yesus hamba Tuhan. Jadi kami percaya 40 penulis, di antaranya ada Yesaya, ada Matius. Yesaya maupun Matius dipimpin oleh roh yang sama. Roh Kudus kalau pimpin orang, tidak mungkin beritanya bertabrakan. Karena kalau beritanya bertabrakan atau kontradiksi, maka seolah-olah Tuhan tidak bercabang.
Nah, di Kristen mempercayai Tuhan tidak mungkin lidah bercabang. Maka apa yang dikatakan oleh Yesaya, dinubuatkan oleh Yesaya, tergenapi dengan sempurna di dalam Matius pasal 12 mulai ayat 15. Perhatikan Pak, saya baca. Tetapi Yesus mengetahui maksud mereka, lalu menyingkir dari sana. Ayat 15. Bagian B, banyak orang mengikuti Yesus dan ia menyembuhkan mereka semuanya. 16, ia dengan keras melarang mereka memberitahukan siapa dia. 17, supaya genaplah, perhatikan Pak, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Tadi Bapak kutip ayat-ayat Al-Quran, saya berharap di sana ada satu kalimat yang mempertegas bahwa yang Yesaya bicarakan itu adalah Nabi Muhammad. Tapi ternyata tadi tidak Pak. Karena Bapak kasih dengan arti, saya tunggu-tunggu kapan Yesaya punya nama keluar. Tidak ada. Sedangkan Matius menulis dengan jelas apa yang dipersoalkan oleh Pak Nandar di dalam Yesaya itu. Matius tulis dengan jelas. Perhatikan ya, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Jadi dalam konteks Kristen Pak, kalau penggenapan dari sebuah nubuatan itu harus clear, harus jelas, tidak bisa abu-abu lalu pakai kata Ibrani, Yunani. Aduh, bagi kami tidak terlalu pengaruh dengan Ibrani, Yunani Pak. Kami tahu dalam terjemahan bahasa Indonesia pasti ada kurang-kurang, tapi tidak mungkin dalam hal doktrinal. Itu tidak mungkin, karena Tuhan adalah sumber segala bahasa. Bagi kami Yunani, Ibrani bagus, kalau ada yang kuasai itu silakan. Tapi Kristen tidak selalu apa-apa Ibrani, apa-apa Yunani, tidak juga. Karena bagi kami sekalipun ada kurang dalam arti yang diseberangkan dari Ibrani ke Indonesia atau Yunani ke Indonesia, tapi bagi kami tidak akan mempengaruhi doktrinal. Saya lanjut. Supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya Pak. Yesaya yang mana? Yang tadi yang Bapak kutip 18, Matius 12:18. Lihatlah, itu hambaku yang kupilih. Kutipannya jelas Pak. Itulah hambaku, itu hambaku yang kupilih, yang kukasihi, yang kepadanya jiwaku berkenan. Aku akan menaruh rohku ke atasnya, dan ia akan memaklumkan hukum kepada bangsa-bangsa. Ia tidak akan berbantah dan tidak akan berteriak, dan orang tidak akan mendengar suaranya di jalan-jalan. Sekali lagi, pengertian suaranya di jalan-jalan saya sudah sampaikan tadi. Itu Yesus sedang mengkontraskan antara hamba yang dinubuatkan di Yesaya dengan rohaniwan-rohaniwan palsu yang ujung-ujungnya berkomplotan bunuh Yesus. Jadi itu perlu dipahami Pak. Sekali lagi, Bapak mau belajar Ibrani, Yunani atau apapun, tapi bagi kami tafsir Alkitab itu harus selaras lah. Harus penggenapannya tuh jelas begitu ya Pak ya. Lalu dikatakan bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya. Ini bicara tentang apa Pak? Bicara tentang orang-orang yang datang kepada Yesus apapun backgroundnya. Entah dia pendosa, pejina, tukang santet, narkoba, atau orang-orang tertolak dalam keluarga, tertolak secara sosial. Tetapi ketika datang kepada Yesus, orang itu diterima. Nah ini paralel dengan satu data atau senada dengan Yohanes 6 ayat 37, di mana Tuhan Yesus bilang begini, semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Itu pengertian dari kalimat ini. Bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya, sampai ia menjadikan hukum itu menang, dan padanya lah bangsa-bangsa akan berharap. Jadi sekali lagi, pengertian dari satu data itu tidak selalu letter black Pak ya. Jadi jangan bilang Yesus tidak berteriak berarti Yesus tidak khotbah sama sekali. Bukan. Ada hal yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus di situ. Begitu Pak Nandar ya. Jadi bagi saya, kalau Pak Nandar paksakan itu kepada Nabi Muhammad, waduh, itu tidak cocok. Apalagi
Nabi Muhammad orang Arab, dan sejarah nabi-nabi semua bagi Kristen loh Pak ya, bagi Kristen Pak. Karena Bapak sudah sampaikan pandangan Bapak berdasarkan Al-Quran dan lain sebagainya. Bagi Kristen Pak, Yesus itu nabi terakhir. Setelah Yesus tidak perlu lagi nabi-nabi. Itu Kristen Pak. Jadi kalau saya pribadi sangat menghormati orang Islam, dan saya akan menyebut nabinya orang Islam. Jadi kalau Pak pakai lagi tadi Yohanes 16 ayat 13, itu lebih fatal lagi Pak. Itu tidak mungkin ya merujuk kepada seorang manusia ya. Saya berikan beberapa komentar Pak ya. Saya juga punya komentar-komentar yang menurut saya sangat menarik. Satu, tidak, kita fokus kepada data yang Bapak pilih. Data yang Bapak pilih di Yohanes 16 ayat 13 yang Bapak mengatakan itu Nabi Muhammad. Itu tidak demikian Pak ya. Itu bukan orang tapi roh. Nabi Muhammad itu orang, bukan roh ya. Nah kalau begitu bicara tentang Roh Kudus yang dinubuatkan itu, seorang teolog namanya William Hendrickson mengatakan bahwa sekalipun kata untuk roh, khusus teks itu ya, Yohanes 16 ayat 13, sekalipun kata untuk roh dalam bahasa aslinya ada dalam bentuk netral. Jadi dalam Yunani itu tidak hanya maskulin feminin Pak, tapi ada netral ya. Sekali lagi, sekalipun kata untuk roh dalam bahasa aslinya ada dalam bentuk netral, tetapi kata ganti orang yang menunjuk kepada roh ini ada dalam bentuk laki-laki ya, maskulin bukan feminim seperti yang Bapak bilang tadi. Tapi itu merujuk kejadian ya, saya tidak mau lari ke kejadian, saya fokus yang Bapak kutip. Jadi jelaslah bahwa Roh Kudus dianggap sebagai seorang pribadi. Jadi kalaupun bentuknya maskulin, itu tidak berarti dia harus keluar wujud laki-laki. Tetapi dalam teks Yunani itu punya pengertian bahwa kalau itu roh, maka merujuk bahwa roh itu pribadi. Pribadi itu punya perasaan, punya pikiran, punya kehendak. Ya, tidak harus punya tubuh. Jadi Pak, jadi kalau Bapak bilang itu Muhammad, aduh itu salah besar Pak. Bagi kami Muhammad hanya ada di Al-Quran Pak. Di Alkitab seluruh kejadian sampai wahyu tidak ada Muhammad ya. Muhammad nabi orang Islam hanya ada di Al-Quran. Yesus tidak pernah menubuatkan tentang Muhammad dalam ini. Roh Kudus itu adalah, menurut saya Pak, nanti tolong koreksi ya, Roh Kudus itu adalah Tuhan tertinggi di dalam Kristen Pak. Kalau saya amati Pak ya, nanti Bapak sanggah ya. Nah di dalam ini Pak, nah Pak, di Markus 3 ayat 29, tetapi apabila seorang menghujat Roh Kudus, ia tidak akan mendapat ampun selama-lamanya, melainkan bersalah karena berbuat dosa kekal. Lukas 12 nomor 10, setiap orang yang mengatakan sesuatu melawan anak manusia, ia akan diampuni, tetapi barang siapa yang menghujat Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Roh Kudus ini adalah Tuhan tertinggi di dalam Kristen. Kalau menghujat Yesus sebagai anak manusia tidak diampuni, tapi kalau menghujat Roh Kudus tidak akan diampuni. Yang berikut Pak Nanda, saya tambah dulu ini. Karena menghujat roh tadi, Bapak bilang menghujat roh, kutip-kutip data Markus 3, Lukas dan lain sebagainya, juga masih ada di Matius. Begini Pak Nandar, bahwa pengertian ayat itu bukan berarti Roh Kudus lebih tinggi dari Yesus. Kristen tidak percaya itu. Kristen mempercayai Pak, Bapa, Anak dan Roh Kudus itu sehakikat, sederajat, melekat. Tidak bisa dipisahkan tapi bisa dibedakan. Tidak ada lebih kecil, tidak ada lebih besar, tidak ada lebih kemudian dan tidak ada lebih belakangan. Nah, kenapa kok menghujat roh itu kesannya dosanya lebih besar? Supaya Bapak tahu, yang membuat orang bisa percaya Yesus sebagai Tuhan itu Roh Kudus. Misalnya seperti Pak Nandar begini ya. Pak Nandar kan tidak percaya Yesus sebagai Tuhan. Dalam sudut pandang Kristen meyakini Pak Nandar tidak ada Roh Kudus. Kalau ada Roh Kudus, maka menurut 1 Korintus 12 ayatnya yang ketiga, Roh Kudus itulah yang membuat pengakuan orang
tentang Yesus itu mantap. Makanya setelah ada Roh Kudus, Petrus khotbah berapi-api Pak, penuaian berlaksa-laksa, ada tantangan pun dia tidak bisa lari lagi, karena Roh Kudus itu adalah kekuatan kami orang Kristen Pak. Jadi ayat yang Bapak kutip di Markus, Lukas, Yohanes segala macam tentang Roh Kudus, bilang Roh Kudus lebih tinggi, itu salah Pak. Nah inilah makanya saya lihat teman-teman polemikus Islam seperti Pak Nandar ini memang tidak mengerti cara tafsir Alkitab. Walaupun Pak Nandar sudah mati-matian pakai bahasa Yunani, Ibrani, tetap salah. Jadi begini Pak, jadi Roh Kudus itu tidak lebih tinggi dari Bapa dan Yesus sederajat, tapi itu bicara peran Pak, bicara fungsi. Saya sama Pak Nandar ini tidak ada lebih kecil, tidak ada lebih besar Pak. Kita sehakikat Pak, karena kita sama-sama manusia. Saya punya istri lah, saya punya istri. Saya dan beliau itu sehakikat Pak, sederajat. Tapi dalam peran, ini yang banyak polemikus Islam tidak mengerti. Mereka kadang-kadang pakai peran, ya, lalu mereka pasang untuk membantah hakikat. Salah. Bapa itu Allah, Yesus itu Allah, Roh Kudus itu Allah. Tapi dalam urusan peran, makanya ada istilah Bapa mengutus Yesus. Contoh, Pak Prabowo, Pak Jokowi mengutus Pak Prabowo. Secara peran memang beda Pak. Satu presiden, satu menham. Tapi secara hakikat Pak, tidak ada lebih kecil, tidak ada lebih besar. Pak Jokowi manusia, Pak Prabowo manusia. Jadi pada waktu Yesus Bapa utus Yesus, Bapa dan Yesus utus Roh Kudus, itu hanya masalah fungsi di situ. Secara hakikat, sehakikat, sederajat, melekat. Dan ingat, doktrin Kristen ini yang sering dikatakan oleh orang-orang tertentu tidak masuk akal. Kata siapa tidak masuk akal? Ini melampaui akal. Bukan tidak masuk akal, lari lewat akal. Lucu kalau Tuhan kok masuk akal. Saya ngeri-ngeri sedap kalau orang bilang Tuhanku masuk akal. Kecil amat Tuhan lu. Tuhan kita melampaui akal. Begitu Pak Nandar. Jadi pesan saya adalah buat teman-teman polemikus Islam ya yang suka belajar Alkitab. Saya melihat dan saya kasihan bahwa Anda ini kutip-kutip Alkitab ternyata tafsirannya tidak paham sama sekali. Hanya menang di hafal ayat. Nah kalau hafal ayat mah gampang Pak. Semua bisa hafal ayat. Sebenarnya kalau saya nih mau ada waktu belajar hafal ayat Al-Quran, saya yakin bisa. Hanya masalahnya saya ini tidak ada waktu dan saya ini pegang prinsip Pak Nandar. Kami melarang. Saya baptis orang Islam kemarin banyak Pak. Saya melarang mereka mengotak-atik Al-Quran Pak. Tidak boleh. Ingat, dalam Kristen kami sangat menghargai orang. Jadi bukan hanya dalam Islam ada ayat suruh mengasihi orang Pak. Kami suruh doakan orang beda agama, berbuat baik kepada orang beda agama. Maka dari itu saudara-saudara mantan Muslim, mantan Islam yang saya baptis itu, saya bilang fokus belajar Alkitab. Jangan kayak mu'alaf itu, saya bilang. Mereka sudah jadi Islam, bukannya fokus belajar Al-Quran, malah cari-cari kesalahan Alkitab. Dan memang sungguh mati ngawur. Dan jujur aja, termasuk Pak Nandar saya anggap ngawur. Nah, itulah perdebatan yang saya pikir tidak seimbang teman-teman. Kenapa? Karena Nandar membuka Alkitab ketika ia berdebat. Seharusnya jika ingin perdebatan ini berlangsung dengan seimbang, Yonatan Nandar harus mengutip kitab sucinya ketika ia diberikan sebuah pertanyaan oleh pendeta tadi teman-teman. Tetapi Yonatan Nandar malah membuka Alkitab, bahkan menafsirkan Alkitab semaunya. Alhasil pendeta ini menyimpulkan bahwa Yonatan Nandar tidak punya ilmu. Yonatan Nandar hanya bisa membeo, bahkan Yonatan Nandar tidak bisa membuktikan bahwa nabinya adalah nabi penutup, bahkan nabi penyempurna, bahkan nabi yang membawa kedamaian di muka bumi ini teman-teman.
Apa pendapat teman-teman setelah menyimak diskusi singkat ini? Silahkan teman-teman tuliskan komentar waras teman-teman di kolom komentar video ini ya. Sampai di sini video kita hari ini teman-teman. Kiranya video ini memberkati kita semua, dan sampai bertemu di video-video kita berikutnya. Salam waras, salam sadar, God be with you all.